Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya Martin Setiadi. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa kembali membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Saya berdoa hari ini buat setiap jemaat Bukit Karmel, supaya setiap kita dalam keadaan yang sehat, kuat, dan luar biasa pastinya. Tetap antusias dan tetap terus hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya senang sekali bisa kembali menyampaikan firman Tuhan buat setiap kita. Saya berdoa supaya nggak lama lagi kita bisa beribadah dan bertatap muka, bertemu secara bersama-sama. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan saya pada hari ini, saya ingin menyampaikan sekali lagi selamat ulang tahun untuk gembala sidang kita, yaitu Om Adi atau Pak Adi. Saya berdoa supaya di umur yang bertambah ini kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan juga berkat Tuhan melimpah-limpah atas hidup Om Adi bersama dengan istri dan juga bersama dengan anak-anak. Sekali lagi Om, selamat ulang tahun, semakin luar biasa dalam Tuhan. Wow, saya senang sekali Bapak Ibu. Hari ini saya dikasih tema yaitu Christ Mentality and Character, atau dalam bahasa Indonesia biasa kita bilang kita punya mentalitas dan karakter seperti Kristus. Atau dalam bahasa Alkitabnya, hidup kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Saya senang sekali menyampaikan hal ini buat kita semua. Kenapa? Karena jujur Bapak Ibu, beberapa bulan ini saya lagi banyak belajar untuk hidup saya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jelas Bapak Ibu, nggak mudah, nggak gampang. Tapi saya tahu benar kenapa hidup saya harus serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, nanti akan ada beberapa kesaksian-kesaksian yang saya lewati, yang kadang-kadang sulit untuk saya bisa melewatinya. Tapi sekali lagi, kalau saya tahu jelas hidup saya harus serupa dan segambar dengan Kristus, saya bisa melewatinya. Nah, hari ini Bapak Ibu, jauh sebelum kita bahas tentang karakter atau mentalitas Kristus, saya ingin kita belajar fondasinya dulu, atau basicnya dulu, atau dasarnya dulu. Kenapa? Karena kita akan sulit untuk kita belajar tentang karakter dan mentalitas Kristus kalau kita nggak punya dasarnya, kita nggak punya fondasinya. Pasti saya kena percaya kalau kita cuma belajar karakter dan mentalitas Kristus, kita pasti akan kewalahan. Kita malah semakin hari kita makin merasa hidup kita bukan semakin serupa dengan Kristus, malah sebaliknya. Gitu loh. Serupa dengan siapa? Ya saya nggak mau sebutin. Tapi saya waktu saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saya lebih enjoy Bapak Ibu. Saya lebih menikmati karena saya tahu jelas apa yang menjadi pondasi dan dasar saya. Nah, hari ini saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan untuk menolong Bapak Ibu untuk hidup kita semakin selaras dengan panggilannya. Kejadian 1, Bapak Ibu, saya ingin bagikan dasarnya dulu, nanti baru kita bahas tentang karakter dan mentalitas Kristusnya. Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Saya yakin dan percaya ayat ini pasti udah sering kita dengar, udah sering kita baca juga kalau setiap kita yang suka baca Alkitab. Saya ulang sekali lagi, Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Biar saya bacakan buat kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini dasarnya Bapak Ibu. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu akibatnya. Maka Allah menciptakan manusia itu, 2 kali Bapak Ibu diulang, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Saya stop dulu sampai situ. Bapak Ibu, kita harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Nah, waktu saya renungkan firman Tuhan ini, wow, saya dapat meaning atau dapat nilai yang buat saya tuh memberkati saya banget. Bapak Ibu, kalau kita sadar siapa kita,
Waktu Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, kita sadar tujuannya Tuhan apa, kita pasti akan mudah hidup kita untuk punya karakter dan mentalitas seperti Kristus. Kenapa sulit? Karena kita merasa kita mengejar sesuatu yang bukan diri kita. Padahal Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat tadi, Tuhan bilang loh, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Artinya gini Bapak Ibu, setiap kita mau laki-laki atau perempuan, kita diciptakan sama Tuhan serupa dan segambar dengan Kristus. Yang terjadi adalah kita suka nguber hidup kita untuk semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Padahal Bapak Ibu, kita ini sudah serupa dan segambar dengan Kristus. Karena waktu Tuhan menciptakan kita sempurna adanya. Atau kalau boleh saya garis bawahi gini Bapak Ibu, di dalam diri kita, kita punya DNA-nya Kristus. Setuju ya? Saya waktu belajar teologi, salah satu dosen saya mengatakan gini, waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, Tuhan berkata jadilah bios. Maka itu kita belajar pelajaran biologi, yaitu makhluk hidup. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, lalu apa yang membedakan manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuh-tumbuhan? Apa bedanya? Ternyata yang membedakan manusia dengan binatang adalah, atau manusia dengan tumbuhan adalah satu, bahwa setiap manusia, hewan dan tumbuhan tidak diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Tapi selain itu, di dalam manusia ada roh Allah, atau yang sering didengar atau sering disebut namanya Zoe. Ada roh Allah dalam hidup kita. Artinya Bapak Ibu, di dalam hidup kita ada DNA-nya Allah. Bapak Ibu, kalau kita bahas DNA, sedikit saya bahas. Bapak Ibu setuju nggak? Bahwa kalau kucing kawin sama kucing, dia akan melahirkan seekor anak kucing. Dari waktu dia brojol atau mungkin waktu dia keluar, Bapak Ibu, kita tahu itu anak kucing. Nggak mungkin kita bilang itu anak anjing, nggak mungkin. Kenapa? Karena kita tahu DNA-nya siapa. Karena kucing jantan sama kucing betina, dia kawin, jadilah anak-anak kucing yang mungkin bisa jantan dan bisa betina. Tapi kita tahu benar bahwa induknya adalah kucing. Sama Bapak Ibu, kalau kita tanya induk kita, yaitu apa? Waktu Allah menciptakan kita, katanya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Lalu, tapi yang terjadi apa? Kita lebih sering dengar khotbah adalah kita disuruh berkuasa, betul ya? Kita disuruh beranak cucu dan lain-lain. Padahal ada tujuan, ada purpose yang lebih keren lagi, yaitu apa? Hidup kita harus serupa dan segambar dengan Allah. Nah, poin pertama yang ingin saya sampaikan buat kita semua Bapak Ibu, bahwa tujuan Tuhan di muka bumi ini menciptakan kita supaya kita hidup serupa dan segambar dengan Allah. Artinya untuk kita punya mentalitas dan karakter seperti Kristus bukanlah hal yang sulit, bukanlah hal yang tidak mungkin, karena itu sudah ada dalam diri saya dan di dalam diri kita semua. Setuju ya Bapak Ibu? Tapi kita sering kebalik. Kita anggap serupa segambar dengan Kristus adalah sesuatu yang di luar kita, sehingga kita uber terus. Jelas kita harus berusaha untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Tapi kalau kita sadar dasarnya bahwa di dalam diri kita punya DNA Kristus. Luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, kalau ayat itu masih belum cukup buat kita ingin buka satu ayat lagi. Ini ayat yang menjadi dasar buat kita sadar bahwa kita ini serupa dengan Kristus. Kita dipanggil dengan tujuannya seperti itu. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Kita buka sama-sama. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Wow. Waktu saya mengerti dasar ini Bapak Ibu, saya lebih enjoy. Saya sering merasa bahwa saya bisa, saya mampu.
Kenapa? Karena saya tahu di dalam saya ada DNA-nya Kristus. Oke. Udah dapat ya semuanya? Roma 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Saya bacakan lagi buat kita semua. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Siapa yang dipilihnya? Setiap kita yang percaya kepada Yesus. Mereka juga ditentukannya. Ya, bawahi kata ditentukannya. Dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu, artinya gini loh, bahwa setiap kita orang percaya dipanggil dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya apa? Supaya setiap kita, hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa tujuan kita sebagai orang percaya, yang pertama, kita sadar bahwa tujuan kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Saya percaya tujuan hidup kita akan jelas. Dimanapun kita berada, kita akan sadar bahwa saya ini mencerminkan gambaran daripada Allah, mencerminkan gambaran dari Kristus. Saya yakin dan percaya hidup kita gak akan asal-asalan. Hidup kita gak akan berantakan. Kenapa? Karena ada gambaran ilahi dalam hidup kita. Maka itu dia bilang apa? Menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya apa? Yesus menjadi teladan buat kita semua. Nah Bapak Ibu, saya berdoa hari ini supaya dasarnya kita ngerti bahwa ternyata tujuan kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar mati masuk surga. Saya percaya setiap kita yang percaya sama Yesus, kita sudah dipindahkan dari maut ke dalam surga. Tapi kalau tujuannya cuma mati masuk surga, sungguh ironis sekali. Karena saya yakin dan percaya tujuan kita bukan hanya surga, tapi tujuan kita, hidup kita semakin serupa dengan segambar dengan Allah. Nah poin yang kedua hari ini, saya berdoa supaya kita semua ngerti ya dasarnya dan bisa menolong kita. Nah yang kedua hari ini yang ingin saya sampaikan adalah gini. Terus bagian mana, Tin? Bagian mana untuk kita supaya hidup kita semakin serupa dengan segambar dengan Allah? Bapak Ibu setuju ya? Kalau kita coba kita cek karakternya Yesus dari Matius, Markus, Lukas, jelas begitu banyak karakter Yesus yang kadang-kadang kita suka bingung yang mana nih gitu loh. Ada yang bilang katanya Yesus nggak pernah marah. Tapi waktu saya baca Alkitab, Yesus marah kok. Waktu di bait Allah, Yesus marah. Tapi beda ya. Yesus marah bukan marah-marah, beda. Nah artinya gini Bapak Ibu, karakter mana yang kita harus hidup kita semakin serupa dengan segambar dengan Allah? Atau gini, acuannya apa? Hidup kita semakin serupa dan segambar dengan Allah. Gampang Bapak Ibu. Saya bersyukur Tuhan panggil Paulus untuk percaya kepada Yesus. Akhirnya Bapak Ibu, dengan segala kepintarannya Paulus berhasil mendeskripsikan atau merumuskan karakter dari seorang Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa Allah itu kasih. Setuju ya Bapak Ibu? Dan kalau kita ingin hidup kita semakin serupa dengan segambar dengan Allah, ingat Bapak Ibu tadi poin yang pertama, bahwa setiap kita dipanggil dengan tujuan yang jelas, yaitu kita dipanggil untuk hidup kita semakin serupa segambar dengan Allah. Nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit. Kenapa? Karena di dalam kita ada DNA-nya Kristus. Di dalam kita ada Roh Allah yang akan menuntun kita untuk kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah poin yang kedua hari ini, kita harus punya mentalitas karakter Kristus yang bagaimana? Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa Allah itu kasih, pasti setiap kita sadar bahwa hidup kita harus penuh dengan kasih. Tapi kasih yang gimana? Paulus menuliskan dalam
1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya berdoa supaya setiap kita bisa ambil salah satu dari kasih ini dan kita hidupi. Saya pengen kesaksian dulu Bapak Ibu sebelum saya sharing bagaimana caranya. Beberapa bulan lalu saya ditipu sama orang lah intinya. Saya ditipu, jadi STNK saya tahun lalu, karena saya juga baru pertama kali punya mobil, jadi marketing saya dulu menawarkan saya untuk perpanjang STNK. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, karena saya percaya, orang itu gampang percayaan sama orang, singkat cerita ya udah saya kasih uangnya. Nah, singkat cerita waktu bulan September kemarin, jadi kejadiannya baru 2 bulan lalu, saya pengen perpanjang STNK lagi dong, karena sudah setahun gitu loh. Waktu saya perpanjang STNK, tiba-tiba saya coba ada orang dari Astra, karena saya mobil saya Toyota, saya orang Astra, saya WA, saya bilang tolong dong bantuin perpanjang STNK. Dia bilang boleh Pak, tolong fotoin STNK-nya dan lain-lain. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya fotoin dan tiba-tiba saya dapat kabar yang cukup mengagetkan gitu loh. Ternyata katanya STNK saya nunggak. Jadi tahun lalu saya belum bayar. Saya bingung ya. Nah, hari itu saya bilang, saya udah bayar kok sama si A gitu loh. Oh Pak, dia mah udah terkenal Pak, udah banyak tuh duit orang dibawa kabur sama dia. Aduh, Bapak Ibu harus tahu ya, saya tuh kalau udah masalah uang tuh saya tuh gampang kesel, gampang bete, gampang marah gitu loh. Istri saya tahu lah bagaimana saya kalau berurusan sama uang gitu loh, kesel gitu, marah. Tapi saya nggak tahu kenapa Bapak Ibu, tadi saya cerita beberapa bulan terakhir ini, 3-4 bulan terakhir ini saya lagi banyak menghidupi, atau saya lagi ambil tema tentang serupa dengan segambar dengan Kristus. Nah, singkat cerita, saya diam, saya merenung, saya bilang Tuhan kenapa ya? Padahal saya tuh, maksudnya ya saya berusaha jadi orang yang taat dengan pajak gitu loh. Saya bayar tepat waktu, kok tiba-tiba saya bisa ditipu begini gitu loh. Tapi karena saya sedang menghidupi tentang serupa dengan Kristus, saya berpikir, saya merenung, kira-kira kalau Yesus di posisi saya, Yesus bakal ngapain ya? Saya ulang Bapak Ibu, karena saya lagi belajar untuk hidup serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi hari itu saya berpikir, kira-kira kalau Yesus di posisi saya, Yesus ngapain ya? Dan hari itu Bapak Ibu, saya tiba-tiba diingetin gitu loh. Artinya kan saya kan dihianatin ya. Yesus tuh dihianatin loh sama Yudas, sama Petrus gitu. Tapi Yesus cuma diem. Bahkan yang terjadi waktu Petrus bertobat, Yesus terima lagi gitu loh. Yesus nggak bilang, oh lu yang kemarin lu ya, yang habis nyangkal gua tahu lu. Yesus nggak begitu loh Bapak Ibu. Yesus bahkan bilang sama Petrus, apa kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali. Nah itu saya diam, saya merenung. Terus saya ngobrol sama istri saya bilang, ini kita STNK ditipu nih, dibohongin orang, gimana ya? Karena istri saya cukup cuek orangnya, dia bilang, ya udahlah bayar aja. Nah biasa tuh kalau dulu kayak gitu tuh saya tuh bisa, apaan bayar aja, enak aja, ini kita harus tuntut nih, gitu-gitu Bapak Ibu. Tapi hari itu saya diam, saya merenung, ya udahlah bayar. Bapak Ibu harus tahu ya, kondisinya bukan karena saya punya uang hari itu. Justru karena bayar itu, saya kayak mesti jual sesuatu lah untuk saya bisa bayar itu. Karena emang berarti kan uangnya tuh gak cukup. Tapi singkat cerita saya bayar itu. Nah akhirnya beberapa minggu kemudian saya pemuritan atau komsel lah sama teman-teman saya. Tiba-tiba mereka bertanya tentang apa yang saya alamin seminggu ini atau 2 minggu ini. Saya cerita Bapak Ibu tentang apa yang saya alamin. Dan tiba-tiba di situ istri saya ngomong, iya loh, aneh. Biasa nih si Ko Martin nih kalau udah masalah duit nih, waduh marah-marah nih, bisa ngamuk-ngamuk katanya. Tapi kemarin tuh bisa tenang, diem, adem gitu loh. Terus saya merenung Bapak Ibu, kenapa ya saya gitu? Karena tadi saya bilang kuncinya, yang pertama, saya tahu dalam diri saya ada DNA Kristus. Jadi setiap saya ingin meresponi sesuatu, saya harus belajar melihat dari perspektifnya Tuhan. Mungkin saya berpikir simpel sih Bapak Ibu, oh dulu mungkin gue pernah nipu orang, oke itu gue ditipu sekarang. Atau kalau saya nggak menipu orang, artinya gini, saya siap terima berkat yang besar. Akhirnya yang bikin saya tenang, cooling down.
Betul Bapak Ibu? Kalau kita ingin punya karakter dan mental seperti Kristus, kita harus belajar memandang kepada Kristus setiap apapun yang kita alami. Kita melihat pada Kristus. Nah, hari ini poin kedua, kalau kita ingin belajar punya karakter dan mentalitas seperti Kristus, Paulus menjabarkan dengan jelas bagaimana karakter Yesus. Biasa saya bacakan buat kita semua. Ayatnya bunyi seperti ini. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 dibagi. Kasih itu sabar. Amin Bapak Ibu. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dia sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, katanya kasih itu sabar. Artinya gini Bapak Ibu, yang poin pertama Paulus mengatakan bahwa kasih itu sabar. Artinya gini, kalau kita sabar, kita pasti murah hati, kita pasti gak cemburu, dan lain-lain. Nah, hari ini Bapak Ibu, kira-kira di antara begitu banyak kasih, mana yang kita belum menang? Di mana kita yang belum serupa dengan Kristus? Ayo, nggak usah ambil semua Bapak Ibu, ambil satu aja. Saya ambil satu, yaitu poin sabar dan tidak pemarah. Karena orang yang sabar pasti gak marah kan? Tiba-tiba tuh ada masalah yang tadi saya ceritakan datang, saya bisa tenang. Waktu saya dihanatin, saya diomongin sama orang segala macam, saya bisa tenang, saya bisa sabar. Saya hari ini waktu Bapak Ibu dengar cerita saya mungkin mudah, tapi jujur melewatinya masih banyak jatuh bangun. Tapi kalau kita ingin belajar karakter dan mentalitas Kristus, kita hanya bisa bercermin dari tulisan Paulus. Maka itu doa saya pada hari ini buat kita semua. Pilih salah satu Bapak Ibu. Kira-kira dalam waktu setahun ini Bapak Ibu pengen menghidupi yang mana? Karakter Kristus. Saya sedang menghidupi bahwa saya harus belajar jadi orang yang sabar. Sabar dalam mengembalakan jemaat-jemaat. Sabar dalam merintis jemaat-jemaat. Sabar dalam menghadapi setiap anak muda dengan setiap polemik-polemik mereka. Sabar menunggu yang terbaik yang dari Tuhan. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu mungkin pengen ambil ini, loh saya pengen belajar murah hati. Kalau Bapak Ibu mungkin merasa Bapak Ibu kurang murah hati, ayo ambil, doakan setiap hari. Jangan takut nggak bisa. Karena ingat Bapak Ibu tadi poin pertama, bahwa Tuhan menciptakan kita, Dia cipta kita serupa dan segambar dengan gambarannya. Artinya di dalam diri kita ada DNA-nya. Tujuan utama kita sebagai orang percaya bukan hanya surga, tapi hidup kita menjadi Yesus kecil di dunia ini, sehingga orang bisa melihat kita, hidup kita semakin hari semakin serupa dengan segambar dengan Kristus. Saya suka sekali dengan tema Christ mentality and karakter, karena saya yakin dan percaya gereja di akhir zaman harus gereja yang mencerminkan karakter Kristus dan hidup yang semakin hari yang semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Bapak Ibu, saya berdoa hari ini 2 poin tadi saya sampaikan. Yang pertama, jadikan tujuan hidup kita adalah serupa dan segambar dengan Kristus. Bukan hanya sekedar sukses, kaya, berkelimpahan, bukan, atau terkenal, bukan, tapi hidup kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Sehingga apa? Sehingga hidup kita bisa jadi berkat buat orang banyak. Amin Bapak Ibu. Waktu kita punya karakter, kita punya mentalitas Kristus, hidup kita jadi berkat buat orang banyak. Yang kedua, ayo hidupi. Paulus dengan segala kepintarannya dia menuliskan bahwa Allah itu kasih. Dan dia bilang kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu nggak cemburu. Ia nggak memegahkan diri. Ia nggak melakukan yang nggak sopan. Dia nggak pemarah. Dia percaya segala sesuatu. Ayo hari ini Bapak Ibu, ambil salah satu poin ini dan hidupi dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah menang, ambil lagi satu poin lagi. Sehingga hidup kita semakin berlomba-lomba untuk punya hidup, punya karakter
yang semakin serupa dengan segambar dengan Kristus. Sekali lagi saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan bisa menolong Bapak Ibu, bisa membantu Bapak Ibu untuk hidup kita semakin hari semakin punya karakter dan mentalitas seperti Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Buat setiap kami sadar bahwa di dalam diri kami punya DNA, kami ini serupa dan segambar dengan Kristus, dengan Allah. Karena kami tahu itulah tujuan, purpose awal Tuhan menciptakan kami di muka bumi ini. Tuhan, artinya kami sadar bahwa itu gak sulit, karena kami tahu ada Roh Allah dalam hidup kami. Yang kedua, Tuhan, buat kami ambil bagian supaya hidup kami semakin hari semakin penuh dengan kasih Allah, penuh dengan buah-buah Roh-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi kesaksian buat orang banyak, sehingga orang bisa melihat Kristus dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari. Berkati Tuhan Gereja Bukit Karmel, berkati Pak Adi bersama dengan istri, Gembala Sintang, juga para staf gembala, para diaken, para majelis, semua Tuhan berkati. Para pelayan Tuhan, Tuhan berkati semuanya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. God bless you.